Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di daerah Sleman, Yogyakarta, tepatnya di daerah Durenan, di Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Dimana yang akan kita telusuri ini adalah talang air yang berada di atas Kali Bedok. Jadi lokasi ini tidak jauh dari bekas pabrik gula Medari. Lokasinya ini ada di sebelah selatan Pegadaian, Sleman guys. Nah, lokasi dari talang air ini itu saya dapatkan dari peta Belanda tahun 1935. Lokasinya ada di depan sini guys. Sekarang berubah menjadi jembatan seperti ini. Nah, talang airnya itu ada di bawah sini guys. Jadi di bawah sini itu ada talang air yang sudah nampak dalam peta Belanda tahun 1935. Yang ada di bawah ini merupakan Kali Bedok yang arus airnya ini nanti mengarah ke aliran di Kali Sempor. Jadi di ujung sana itu merupakan jalan raya Jogja Magelang. Sekarang talang air ini difungsikan sebagai jembatan oleh warga yang menghubungkan antara perkampungan yang di sebelah sana dengan yang ada di sebelah sana guys. Nah, jadi karena di lokasi ini itu tidak jauh dari pabrik gula Medari. Talang air ini itu difungsikan sebagai pengairan tanam tebu di sekitar pabrik gula Medari. Nah, untuk kondisi saat ini talang air ini sudah hancur seperti yang ada di bawah sana. Saya zoom sedikit. Nah, tapi sepertinya masih dialiri air. Itu nampak ada air yang jatuh ke bawah. Dan sepertinya talang air ini itu juga di bagian tiangnya di sana itu pernah diperbaiki oleh masyarakat karena di bagian atas difungsikan sebagai jembatan penyeberangan seperti ini. Nah, karena di wilayah tidak jauh dari sini itu ada pabrik gula Medari, maka daerah tanam tebunya itu bisa sampai di daerah ini guys. Jadi dulu pabrik gula Medari itu merupakan pabrik gula yang besar. Dulu di Yogyakarta itu ada sekitar 19 pabrik gula. Sekarang yang tersisa hanyalah pabrik gula Madukismo yang dulu lokasinya ini merupakan lokasi dari pabrik gula Padokan guys. Nah, pabrik gula yang ada di Yogyakarta ini semuanya banyak yang hancur. Itu karena selain dirusak oleh orang-orang pribumi supaya tidak digunakan untuk markas dari para penjajah kala itu, yaitu Belanda, maka semua pabrik gula tersebut dihancurkan. Di antaranya yang di daerah Sleman ini ada pabrik gula Demak Ijo yang sekarang menjadi markas 403 di daerah Demak Ijo. Terus pabrik gula Sendang Pitu itu ada di daerah Minggir di Sleman juga. Yang sekarang tinggal puing-puing pondasinya saja. Sekarang berada di daerah sebelah timur dari Mangking, rumah makan Mangking. Itu di lapangan Babrik atau lapangan Padon. Nah, terus untuk pabrik gula Medari sendiri sekarang berubah menjadi pabrik juga, namun bukan pabrik gula. Nah, lokasi ini cukup mudah ditemukan guys. Tapi memang harus jeli karena ini lokasinya berada di pinggiran
kampung, tapi sebenarnya di sebelah sana itu sudah jalan alternatif. Coba kita akan melihat di bagian bawah. Jadi di sana itu ada batu-batu besar seperti itu, guys. Ya udah ya. Sebenarnya ahli dalam perkalian lagi. Jadi ini sekarang sudah menggunakan apa? Ditutup menggunakan lempengan besi gitu, guys. Jadi kalau buat jalan tuh mengeluarkan bunyi yang nyaring. Kita coba untuk ke bagian bawah melihat seperti apa kondisi talang air tersebut. Tadi kita juga sudah bertanya dengan warga tentang kondisi dari talang air ini. Jadi talang air ini ternyata seperti halnya yang saya temui di talang air Tegal Donon, guys. Di Klaten itu ada aquaduk, atau saluran air yang sekarang hanya tinggal bagian pondasinya saja, pilar-pilarnya. Untuk bagian talang airnya yang besinya itu sudah tidak ada. Nah, seperti inilah kondisinya jika dilihat dari bawah. Nampak di sana memang sudah hancur parah itu. Jadi itu talang airnya melengkung seperti ini, bukan berbentuk silinder. Di bagian bawah juga ada besi seperti ini. Nah, ini merupakan besi yang difungsikan sebagai penyangga dari talang air tersebut. Lalu di bagian atas juga ada besinya juga ini. Kemudian di bagian atas lagi sudah merupakan cor yang dibuat baru oleh penduduk sekitar. Untuk kondisi dari pilarnya yang di sini, nah ini masih cukup kokoh. Namun oleh penduduk di sekitar ini dibuat cor kembali sebagai penyangga tiang dari jembatan di talang air ini. Di sini sejuk sekali, guys, mengingat sekarang ini panas sekali udaranya. Ini sekitar jam berapa ini ya? Jam 1 siang. Nah, di sini ada puing-puing seperti pilarnya, guys. Mungkin pilarnya dulu ada yang hancur, atau mungkin bagian tebingnya itu yang direkatkan menggunakan semen seperti itu, batu-batu kalinya. Namun karena tergerus dari air sungai Bedok ini, maka bangunan ini hancur. Nah, di sana itu bagus sekali, banyak batu-batu seperti ini, dan kondisi airnya pun sangat jernih sekali, seperti yang bisa kalian lihat. Tapi di sini saya belum menemui adanya ikan biasa, karena di sini sangat terlihat sekali. Buat mandi ini segar sekali. Nah, di sebelah sana itu sudah merupakan jalan raya Magelang, guys. Jogja Magelang. Seperti inilah kondisi dari talang air yang berusia hampir 100 tahun, yang dibuat zaman Belanda, karena ini merupakan peninggalan yang bersejarah. Maka talang air ini tidak dihancurkan oleh warga sekitar, karena sebagai bentuk pengingat dulu adanya penjajahan Belanda yang menggunakan saluran irigasinya menggunakan talang air ini, guys. Jadi dulu wilayah tanam tebunya bisa sampai di daerah ini.
Kita coba melihat di bagian sana, guys. Ya, mbok nyemplung apa, Del? Ya. Let's go. Wah, segar, guys. Di bagian bawah talang air ini cukup dalam, guys. Mungkin kira-kira itu ada sekitar setengah meteran untuk kedalaman airnya. Nah, untuk tinggi dari talang air, dari permukaan air ke talang tersebut ini kurang lebih ada sekitar 8 sampai 9 meter. Terus untuk bentang dari talang air ini kurang lebih ada sekitar 10 sampai 12 meter. Saya perkirakan juga ukuran talang ini diameternya ada sekitar 60 sampai 70 cm, guys. Nah, jadi talang air ini itu merupakan bahannya menggunakan besi baja, lempengan besi baja yang berbentuk melengkung seperti huruf U. Di bagian atasnya itu tidak ada penutupnya. Kemudian dikaitkan menggunakan paku keling, guys. Nah, kalian bisa cek video saya di talang air Tegal Donon. Nah, ini ada bentuknya yang seperti ini. Saya juga pernah menemui di talang air di Selokan Vanderwyk yang ada di daerah Minggir Sleman. Itu atau di Buk Renteng itu ya, guys, kalau biasa orang Jogja itu menyebutnya. Itu juga talang airnya seperti itu. Nah, bedanya kalau yang di daerah Selokan Vanderwyk atau Buk Renteng itu talang airnya di bagian bawah ada besi-besi penyangganya menggunakan adanya bantalan kayu juga. Kalau yang di sini hanya besi panjang seperti ini, guys. Karena ukurannya yang di sini lebih kecil daripada yang ada di Selokan Vanderwyk. Nah, untuk kapasitas airnya pun juga di sini itu hanya sedikit, mengingat bagian bawah dari talang air ini sudah hancur, sudah jebol, tapi masih ada air yang mengalir dan terbukti dengan adanya air yang jatuh ke sana, guys. Nah, itu. Ini ada percikan air di sini. Oke. Kita coba cek di bagian sana. Nah, inilah bagian yang saya perkirakan sebagai pilar atau tanggul, saya perkirakan nih, guys. Bahan-bahan pembuatannya itu menggunakan batu kali utuh seperti ini yang sudah direkatkan menggunakan semen. Hah? Boh, ini paling kali bedok ini. Nah, di sini itu ada batu-batu besar seperti ini. Biasanya yang sering nongkrong di sini itu adalah biawak-biawak, guys. Nah, itu biawaknya itu. Nah, itu biawak. Oh, komodo. Jadi kakaknya biawak. Kayak biawak kayak komodo nih. Nah, kalau kita lihat dari sebelah sini, saya zoom sedikit. Di bagian bawah pilar itu, bagian bawahnya itu sudah hancur tergerus oleh air. Jadi bisa saja ini merupakan bagian dari pondasi pilarnya, guys. Saya perkirakan. Itu di sana juga ada itu. Di sini. Nah, untuk kondisi di bagian tebing-tebingnya seperti ini sekarang. Di sana ada gerojokan. Oke, guys, mungkin video penelusuran kita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu tentang talang air yang ada di daerah Durenan Tridadi Sleman. Jangan lupa untuk subscribe,
like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Apabila saya dalam memberikan informasi kurang banyak atau ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe ya guys. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.